Diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 43 sampai dengan 49. Yesus menyampaikan wejangan ini kepada murid-muridnya. Tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon yang dikenal pada buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari mulut dari hatinya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku kerjakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melaksanakan, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu umat beriman yang terkasih, Tristimera, Kakak Deni dan Kakak An, serta Bapak Yohanes Wage, serta Mama Maria Meo, kakak adik saudara yang kami cintai. Setiap orang pasti mengenal yang namanya tangga. Kalau kita orang Flores, apalagi orang Timur, khususnya kalau orang Bejawa, setiap kali mengiris tuak pasti dibutuhkan sebuah tangga yang kuat. Tangga itu biasanya terdiri dari dua pohon bambu yang dipilih dari bambu yang sudah tua, kemudian dilobangi, lalu dimasukkan tiang atau kayu penyangga, lalu diikat kembali tangga itu sehingga menjadi kuat. Tetapi butuh juga sandaran yang kuat. Dan kalau orang Flores, kalau iris tuak, dia punya sandaran pasti di pohon tuak. Lalu diikat tangga itu sehingga ketika turun naik pohon tuak, mereka tidak akan jatuh. Kehidupan rumah tangga kakak Deni dan kakak An, juga mereka dua berasal dari latar belakang yang beda. Walaupun dua-dua sama-sama dari Bejawa, tetapi kakak An hanya nama orang Bejawa sah, tetapi lahir di Nule, makan dan minum air Niokono. Tepuk tangan dulu tuh buat kakak. Ya, begitu. Hanya nama saja orang Bejawa. Jadi tetap ada perbedaan watak, karakter, adat istiadat, kebiasaan. Tetapi ketika mereka dua tanggal 2019 mereka dua sudah disatukan menjadi sebuah rumah tangga Katolik atau rumah tangga Kristen yang baru. Mereka dua telah diikat satukan menjadi ibaratnya seperti sebuah tangga tadi. Tetapi sandaran yang paling utama sebagai orang Kristen dan kita orang percaya, sebagaimana bacaan yang tadi kita dengar, kalau orang mendirikan rumah di atas tanah maka banjir datang, maka akan terjadi sebuah bencana yang luar biasa. Tetapi ketika rumah itu didirikan di atas batu karang yang teguh, maka banjir model apapun bangunan itu akan tetap utuh. Itu artinya bahwa kehidupan rumah tangga kakak Deni dan kakak An satu-satunya sandaran yang kuat
hanyalah kepada Tuhan Yesus. Dan itu iman kita orang Kristen. Baik kami klaim nasi, klaim kuke, hitpak mese. Ya, Injil kita satu, Alkitab kita sama, hanya cara kita yang sedikit berbeda. Tetapi kita semua mengimani bahwa tidak ada orang percaya yang bisa kuat di luar kita punya Wisneno atau Tuhan Yesus sendiri. Dan kita yakin bahwa kedua anak kekasih kita telah menyandarkan kehidupan rumah tangga mereka, telah membangun kehidupan rumah tangga mereka di atas batu karang yang teguh, dan menyandarkan kehidupan rumah tangga mereka hanyalah kepada Tuhan Yesus. Dan ketika kita menyandarkan kehidupan rumah tangga kita kepada Yesus, maka tidak akan terjadi matematika dalam keluarga. Matematika dalam keluarga itu bilang begini, kalau bapak nakal ditambah juga mama nakal, pasti anak nakal. Apalagi juga cucu pasti nakal. Akibatnya pepatah bilang apa? Bersatu kita cekcok, bercerai kawin lagi. Ya, tapi semoga jangan begitu. Ini Om Apol karang-karang bahasa. Oh. Ya, bersatu kita teguh, bercerai apa? Bersatu, harus satu saja. Bersatu kita teguh. Jangan bersatu kita cekcok, bercerai kawin lagi, dan jangan pernah ada kata cerai, apalagi bagi orang Katolik. Terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Setelah mendengarkan firman Tuhan dan ada sedikit renungan yang saya bagikan kepada kita sekalian, mari kita mengaku iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang di surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ datang mati dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Ya Bapa, berkatilah kedua anak adik saudara kekasih kami, Kakak Deni dan Kakak An. Semoga keluarga mereka yang dibangun atas dasar iman, harapan dan cinta kasih yang mendalam dengan meneladani keluarga kudus Nazaret. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kurniakanlah kepada mereka keturunan sebagai buah perkawinan mereka agar lebih lengkapnya suatu keluarga yang bahagia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, berkatilah Pastor Proki atau pastor yang telah memberkati kedua anak kekasih kami pada 4 Oktober 2019 yang lalu di Bejawa. Semoga Bapak Pastor Proki dan semua umat mereka yang terlibat di dalam pernikahan kedua anak kekasih kami ini Engkau berkati agar dijauhi dari segala godaan dunia ini dan dapat menjalankan tugas pelayanannya dalam meneruskan pewartaan sabda putramu Yesus Kristus di dunia ini dengan penuh kesabaran dan cinta kasih. Marilah kita mohon. Ya Bapa, berkatilah seluruh anggota keluarga yang bersusah payah untuk menyukseskan pernikahan kedua anak kekasih kami. Berkatilah mereka dengan kasih-Mu yang terhingga, dan juga kami mohon berkatilah kami semua yang berhimpun pada malam hari ini. Kami akan terus mendoakan kebahagiaan kedua anak kekasih kami. Marilah kita mohon. Kita juga berdoa bagi semua anggota keluarga kita yang telah meninggal dunia, baik yang ada di Flores, di Soe,